Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damiola Muhni, NPM 20 340 251 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat teknologi informasi dalam mendukung aktivitas perusahaan. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan teknologi informasi menurut McCone. Teknologi informasi merujuk pada seluruh bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Williams and Sawyer. Pada teknologi informasi merupakan sebuah bentuk umum yang menggambarkan setiap teknologi yang membantu, menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, dan mengkomunikasikan dan menyampaikan informasi. Pada kesimpulannya, teknologi informasi adalah suatu kombinasi antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi, dengan mendalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan, dan merupakan informasi yang strategis untuk mengambilan keputusan. Pada slide yang kedua kali ini, teknologi informasi muncul sebagai akibat semakin merebaknya globalisasi. Dalam kehidupan organisasi, semakin kerasnya persaingan bisnis dan semakin meningkatnya siklus hidup barang dan jasa yang ditawarkan, serta meningkatnya tuntutan selera konsumen terhadap produksi dan jasa yang ditawarkan. Untuk mengantisipasi semua ini, perusahaan mencari terobosan baru dengan memanfaatkan teknologi diharapkan dapat menjadi fasilitator dan interpreter. Slide yang selanjutnya, peranan teknologi informasi bagi perusahaan sangatlah penting. Teknologi informasi berperan penting untuk meningkatkan kualitas informasi dan juga sebagai alat bantu maupun strategi yang tangguh untuk mengintegrasikan dan mengolah data dengan cepat dan akurat, serta untuk penciptaan produk layanan yang baru sebagai daya saing untuk menghadapi kompetisi. Selain itu, teknologi informasi juga berperan penting bagi perusahaan untuk mengefisiensi waktu dan biaya yang secara jangka panjang akan memberikan keuntungan ekonomis yang sangat tinggi. Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan tentunya memiliki tujuan yang berbeda, karena penerapan TI pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Apalagi dengan kondisi saat ini, dengan persaingan dan dunia bisnis yang tinggi, sehingga penerapan TI bukan hanya sebagai supporting tool saja, tetapi sebagai strategic tools, di mana fungsi dan peranannya lebih komprehensif dan lebih luas terkait pada visi, misi, dan tujuan perusahaan. Pada slide yang keempat ini, kita akan membahas peranan teknologi informasi bagi suatu perusahaan dapat dilihat dengan menggunakan kategori yang diperkenalkan oleh J.R. Terry yang dikutip oleh Perdana. Pada 5 peranan mendasar teknologi informasi di suatu perusahaan, yaitu 1. Fungsi operasional akan membuat struktur organisasi menjadi lebih ramping telah diambil alih fungsinya oleh teknologi informasi. Karena sifat penggunaannya yang menyebar di seluruh fungsi organisasi, unit terkait dengan manajemen teknologi informasi akan menjalankan fungsinya sebagai supporting, di mana teknologi informasi dianggap sebagai firm infrastruktur. Yang kedua, fungsi monitoring and control mengandung arti bahwa keberadaan teknologi informasi akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan aktivitas di level manajerial di setiap fungsi manajer, sehingga struktur organisasi unit terkait dengan harus dapat memiliki span of control atau peer relationship yang memungkinkan terjadinya interaksi efektif dengan para manajer di perusahaan terkait. Yang ketiga, fungsi planning and decision mengangkat teknologi informasi ke tataran peranan yang lebih strategis karena keberadaannya sebagai dari rencana bisnis perusahaan dan merupakan sebuah knowledge generator bagi para pimpinan perusahaan yang dihadapkan pada realitas untuk mengambil sebuah keputusan penting sehari-harinya. Tidak jarang perusahaan
yang pada akhirnya memilih menempatkan unit teknologi informasi sebagai bagian dari fungsi perencanaan atau pengembangan korporat sebagai fungsi strategis tersebut. Dan yang keempat, fungsi communication. Secara prinsip termasuk ke dalam firm infrastruktur dalam era organisasi modern di mana teknologi informasi ditempatkan posisinya sebagai sarana atau media individu, perusahaan dalam berkooperasi dan berinteraksi. Dan yang terakhir, fungsi interorganisasi merupakan sebuah peranan yang cukup unik karena dipicu oleh semangat globalisasi yang memaksa perusahaan untuk melakukan kolaborasi atau menjalin kemitraan dengan sejumlah perusahaan lain. Kelompok kemitraan strategis atau partnership berbasis teknologi informasi seperti pada implementasi supply, manajemen, atau entrepreneur resource planning. Pada perusahaan teknologi melakukan sejumlah terobosan penting dalam mendesain struktur organisasi untuk teknologi informasinya. Bahkan tidak jarang ditemui perusahaan yang cenderung melakukan kegiatan pengalih-dayaan atau outsourcing sejumlah proses bisnis terkait dengan manajemen teknologi informasinya di pihak lain demi kelancaran bisnisnya. Menurut Redon 1997 dalam Henry 2008, penggunaan teknologi dalam perusahaan akan mendukung kegiatan perusahaan, yaitu 1. Meningkatkan produktivitas. Penguasaan teknologi informasi dapat berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap produktivitas pegawai. Pegawai yang menguasai penggunaan teknologi informasi yang baik dapat memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang lebih berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu. Artinya, semakin pegawai menguasai penggunaan teknologi informasi, maka dapat meningkatkan produktivitas karyawan. 2. Mengurangi biaya operasional. Peranan teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha, pengurangan biaya-biaya operasional perusahaan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan. Sehubungan dengan hal tersebut, biasanya ada 4 cara yang ditawarkan teknologi informasi untuk mengurangi biaya-biaya kegiatan operasional, yaitu eliminasi proses, simplifikasi proses, integrasi proses, dan otomatisasi proses. Contohnya dengan penggunaan teknologi berbasis cloud yang dapat menurunkan biaya operasional perusahaan. Hal ini dibuktikan oleh survei yang dilakukan oleh perusahaan Open Cloud. Pada tahun 2013, hasil survei menyebutkan bahwa 88% dari 1.300 perusahaan menggunakan cloud computing dapat menekan pengeluaran mereka. Bahkan 56% menyatakan bahwa mereka dapat meningkatkan profit. Yang ketiga, meningkatkan pengambilan keputusan. Contohnya, Decision Support System atau DSS merupakan salah satu produk lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Sesuai namanya, tujuan digunakan sistem ini adalah sebagai second opinion atau information source yang dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan sebelum seorang manajer memutuskan kebijakan tertentu. Selanjutnya, meningkatkan relationship. Dengan customer relationship management atau CRM, menggunakan teknologi informasi untuk membuat sistem linitas fungsi perusahaan yang mengintegrasikan dan mengotomatiskan banyak proses bisnis dengan pelanggan dalam penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan perusahaan. Selanjutnya, mengembangkan aplikasi strategi baru. Dengan menggunakan strategi teknologi informasi, pihak perusahaan dapat mengetahui faktor-faktor penting yang diperlukan dalam pengembangan suatu sistem informasi yang selaras. Dengan strategi perusahaan akan memfokuskan pada memanfaatkan seluruh peluang-peluang yang dimilikinya untuk merebut pasar dan meminimalkan kelemahan. Prioritas faktor sukses akan dimulai dari peningkatan kinerja sumber daya yang ada,
Dengan penambahan divisi teknologi informasi, diharapkan perusahaan mampu mengatasi kebutuhan perusahaan akan pengembangan perangkat teknologi guna mencapai target perusahaan. Salah satu cara agar perusahaan dapat bersaing dengan para kompetitornya adalah menggunakan sistem informasi yang baik. Tidak sedikit organisasi atau perusahaan yang mengeluarkan dana yang begitu besar dalam investasi sistem informasi tersebut. Kesuksesan mengembangkan sistem informasi sangat tergantung pada kesesuaian harapan antara sistem analisis, pemakai atau user, sponsor, dan customer. Teknologi informasi yang dimiliki oleh perusahaan merupakan nilai potensial yang dapat digunakan sebagai salah satu keunggulan kompetitif perusahaan bersangkutan. Infrastruktur teknologi informasi merupakan alat kompetitif bagi perusahaan yang merupakan masalah krusial dalam pengembangan keunggulan kompetitif panjang. Sebuah perusahaan karakteristik untuk infrastruktur teknologi informasi menentukan nilai infrastruktur sebuah organisasi. Salah satu karakteristik infrastruktur teknologi informasi adalah fleksibel dan responsif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Faktor sosial atau social factor merupakan internalisasi kultur subjektif kelompok dan persetujuan interpersonal tertentu yang dibuat individual dengan yang lain dalam situasi sosial tertentu. Kultur subjektif berisi norma dan nilai-nilai atau value. Affect dapat diartikan sebagai peranan individu atas pekerjaan. Apakah menyenangkan atau tidak? Rasa suka atau tidak suka dalam melakukan pekerjaan individu dengan menggunakan teknologi informasi. Kompleksitas sebagai tingkat inovasi yang dipersepsikan sebagai suatu yang relatif sulit untuk dimengerti dan digunakan. Kesesuaian tugas atau job fit dapat diukur dengan mengetahui apakah individu percaya bahwa pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan kinerja individu yang bersangkutan. Hubungan yang positif antara kesesuaian tugas dengan pemanfaatan teknologi informasi telah dibuktikan hasil penelitian. Konsekuensi jangka panjang atau long term. Konsekuensi jangka panjang dari keluaran yang dihasilkan apakah mempunyai keuntungan di masa yang akan datang dan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Kondisi yang memfasilitasi atau facilitating condition. Dalam konteks pemanfaatan teknologi informasi, kondisi yang memfasilitasi dapat dimasukkan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi pemanfaatan teknologi informasi. Pada kesimpulannya adalah sesuai dengan perkembangan konsep strategi, perencanaan strategi juga mengalami perubahan. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus memiliki kompetisi inti atau sebuah strategi. Sumber kekuatan kompetensi inti adalah penciptaan strategi baik yang dikehendaki maupun yang muncul secara tiba-tiba. Perusahaan yang memiliki data dan informasi dapat menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar persaingan. Dengan adanya komputer, perusahaan dapat mengetahui pengelompokan profil konsumen, mengenai secara konsumen, respon konsumen terhadap produk. Hal ini terjadi karena adanya perubahan secara terus-menerus yang bersifat dinamik. Perusahaan dituntut untuk bisa bersaing dalam dunia bisnis agar menjadi perusahaan yang dapat memimpin pasar. Teknologi informasi dewasa ini menjadi hal yang sangat penting karena sudah banyaknya organisasi yang menerapkan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan organisasi. Penerapan teknologi informasi pada tiap perusahaan atau organisasi tentunya memiliki tujuan yang berbeda.
Karena penerapan teknologi informasi pada suatu organisasi adalah untuk mendukung kepentingan usahanya. Adapun yang menjadi tujuan dari adanya teknologi informasi menurut Sutarman adalah untuk memecahkan masalah, membuka kreativitas, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Dampak strategis pemanfaatan teknologi informasi bagi perusahaan dapat dilihat dari dapat tidaknya teknologi informasi menunjang dan membantu perusahaan dalam melaksanakan dan mencapai strategi perusahaan secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, akses terhadap proses bisnis perusahaan dapat dilakukan dengan cepat, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara lebih cepat dan akurat, dan pada akhirnya tujuan perusahaan dapat tercapai. Dalam kaitannya dalam kinerja keuangan, perusahaan teknologi informasi memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengelola, dan menyajikan informasi keuangan. Dengan dukungan suatu sistem informasi, sehingga dapat tercapai kompetitif bagi organisasi atau perusahaan dan diharapkan selaras dengan strategis bisnis. Penerapan sistem teknologi informasi akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi dan misi organisasi atau perusahaan dengan menetapkan strategi bisnis dan strategi sistem teknologi informasi yang acceptable dan adaptable.